Dipersilahkan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ighfirullah rahimakumullah, yang rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus kepada Pak Asari dan keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah kita akan membahas surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Seperti biasa, kita akan mengawali dari nazm atau strukturnya atau mind map-nya, isi dari surah ini. Kemudian baru kita mulai mengkaji ayat per ayat insyaallah. Oke. Surah An-Nazi'at masih termasuk surah Makkiyah. Sebagai pengingat lagi bahwa surah Makkiyah atau surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemakan 3 tema besar ya. Jadi tema surah-surah Makkiyah itu berkisar antara satu, persoalan tauhid ya, atau biasa dikenal dengan ma'rifatullah. Yang kedua berkenaan tentang ar-risalah, yaitu Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul, tentang risalah Nabi Muhammad, atau bisa juga disebut dengan an-nubuwah. Yang ketiga isinya berkenaan dengan yaum al-akhir atau yaumul akhir ya. Jadi semua surah-surah Makkiyah tidak akan pernah lepas dari 3 topik ini kalau kita membahas surah-surah Makkiyah. Tauhid, risalah, yaumul akhir. Nazi'at kalau kita perhatikan dari namanya saja sudah disebut dengan surah An-Nazi'at. Ya, malaikat yang mengeluarkan dengan keras ya, mencabut dengan keras, namanya Nazi'at. Jadi sudah kita bisa ketahui dia berkenaan dengan yaumul akhir karena dia berkenaan dengan hilangnya nyawa seorang ya ketika diambil ruhnya oleh malaikat tersebut, dan itu merupakan hari akhiratnya dia untuk pertama kali, namanya An-Nazi'at. Karena itu tema surah Makkiyah tidak akan pernah keluar dari 3 garis besar ini. 1 tauhid, 2 risalah, 3 yaumul akhir. Oke. Itu sebagai pengingat saja. Kita awali dari nazm atau strukturnya ya, agar memudahkan kita memahami isi dari surah surah An-Nazi'at ini. Surah An-Nazi'at ini secara mudah kita petakan menjadi 5 bagian ya. Yang pertama kita sebut dengan muqaddimah atau sebagai pengantar ya. Sebagai pengantar muqaddimah. Muqaddimah ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama kita akan mengkaji dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Kita namakan Al-Qasam bil Malaikah atau sumpah dengan nama malaikat. Ya, nanti kita akan membahas tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nazi'at, Nasyitat, Sabihat, ya, Sabiqat, ya, Mudabbirat, semua adalah malaikat yang disebut oleh surat An-Nazi'at berdasarkan tugas-tugasnya. Karena itu nanti ada yang disebut dengan An-Nazi'at, ada yang disebut dengan An-Nasyitat, ada yang disebut dengan As-Sabihat, dan seterusnya. Tapi semuanya merujuk kepada malaikat. Oke. Yang kedua, bagian yang kedua ini adalah kita namakan Ar-Rajifah, Ar-Radifah. Rajifah adalah tiupan pertama sangkakala yang mengakibatkan kehancuran alam semesta, goncang yang terjadi amat sangat
keras ya kepada bukan saja bumi tapi semesta raya nanti, yang akan diikuti dengan tiupan sangkakala kedua yang disebut dengan radifah. Radifah. Oke. Ayat 1 sampai 14 minimal insya Allah yang akan kita kaji. Habis itu nanti topiknya berubah, kita kemudian diantarkan kepada kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa nanti kok setelah bicara tentang kematian tiba-tiba bicara tentang kisahnya Nabi Musa? Nanti kita lihat sekuennya setelah kita mengkajinya. Baru kemudian kita akan membahas al-ayat al-kauniyah atau ayat-ayat kauniyah. Ya. Jadi bahasannya pertama tentang yaumul qiyamah atau hari kematian kita atau kematian. Setelah itu tentang hadis Musa. Ya. Setelah itu tentang ayat-ayat kauniyah. Setelah itu tentang al-qiyamah al-kubro. Ya. Atau kiamat beneran, kiamat semesta ini, ya. Nanti kiamatnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai at-tamatul kubra, ya. At-tamatul kubra, dan bagaimana nanti nasibnya dua orang, ya, orang yang tagha dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terakhir kita akan berbicara tentang as-saah, yaitu yaumul qiyamah itu sendiri yang menempati posisi terakhir bahasan kita, ya, as-saah ayat ke-42 sampai 46, ya. Jadi itu ada 5 bagian. Kita awali dari bagian pertama yaitu al-qasam bil malaikah dan rajifah radifah, ya. Ini bagian yang pertama. Oke. Kita lihat sekarang, kita langsung saja bagian yang pertama. Oke, saya kasih di sini. Ini bagian yang pertama. Oke, namanya muqaddimah, ya, atau pendahuluan, ya. Kita mulai dengan pendahuluan ini. Oke, atau ya pendahuluan. Oke, dimulai dengan pendahuluannya dibagi jadi 2. 1 qasam, ya, atau sumpah. Karena itu kita akan bahas qasam dulu, baru setelah itu kita ke rajifah dan radifah. Oke. Yang pertama bahasan kita tentang qasam. Oke. Saya buang dulu untuk memudahkan. Nanti kalau dibutuhkan bisa saya sharingkan catatan ini biar untuk memudahkan kalau dikaji lebih lanjut, sehingga mungkin tidak perlu ditulis, sehingga memudahkan nanti insya Allah. Oke, sebentar. Oke, jadi di pendahuluan ini kita bab pertama, ya, yang akan kita kaji. Kita akan mengkaji tentang 2 hal. 1 qasam, ya, sumpahnya Allah dengan menggunakan malaikat. Yang kedua tentang rajifah radifah. Oke. Kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu qasam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, qasam atau sumpah, ya, qasam atau sumpah di dalam Al-Qur'anul Karim itu sudah merupakan bagian yang umum di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi misalnya di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat tentang hukum yang kalimatnya tidak menggunakan kalimat yang bersifat puitis, permisalan, tapi saklek. Ya, misalnya diwajibkan puasa, sholatlah, misalnya. Ini semua ayat-ayat hukum. Ada ayat-ayat yang menggunakan perumpamaan, misalnya digunakan kata-kata seperti perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, seperti misalnya. Atau ada juga yang berupa kisah, dan ada juga yang berupa qasam. Ya, ada qasam. Qasam atau sumpah ini adalah salah satu hal yang dipakai di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena itu kita harus memahami apa yang sumpah itu sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim itu menggunakan sumpah, itu selalu menggunakan salah satu di antara 3 ini. Ya, kadang-kadang
Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan sesuatu yang bersifat suci, ya, atau bersifat ya suci, bersifat ilahiyah. Ya. Misalnya Allah bersumpah dengan namanya, Allah bersumpah dengan sesuatu yang suci, atau dengan sesuatu yang sangat kuat, ya, yang sangat powerful, yang sangat besar, ya, yang sangat kuat, yang sangat powerful, ya. Misalnya seperti Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan gunung-gunung, ya. Yang ketiga, kadang-kadang Al-Quran juga menggunakan sumpah itu dengan sesuatu yang diharapkan membuat kita terinspirasi. Dan kemudian, oh, kita bisa demikian. Namanya awe-inspiring, yang membuat kita terinspirasi dan kemudian bisa mengambil hikmah di baliknya. Seperti misalnya Al-Quran menggunakan demi masa. Harapannya ketika kita memahaminya, muncul inspirasi yang sangat kuat, ya. Ini menginspirasi, inspirasi yang mengagumkan, itulah. Jadi kalau kita perhatikan, cara Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah itu ada 3 model. Nah, sekarang kelanjutannya nanti kita lihat kira-kira qasam di surah An-Nazi'at itu menggunakan apa, ya. Harapannya nanti tentu saja karena menggunakan malaikat, nanti ada malaikat yang sangat kuat, ya. Harapannya malaikat juga makhluk Allah yang suci, ya. Dan harapannya juga nanti ada inspirasi, dan itu kita harus mencarinya. Apa inspirasinya yang bisa kita ambil? Sekarang kelanjutannya, kenapa Allah bersumpah? Ya. Jadi sekarang kenapa Allah bersumpah di dalam Al-Quranul Karim? Jawabannya adalah karena 4 hal ini. Ya, kalau kita perhatikan, Allah bersumpah di dalam Al-Quranul Karim tujuannya karena 4 hal. Oke, karena 4 hal. 1, karena audien tidak percaya. Jadi audiennya, meyakinkan audien, meyakinkan pendengar yang tidak beriman, yang tidak percaya. Jadi kalau kita ini akan bersumpah, ya, karena orang yang kita ajak bicara tidak kunjung menerima pernyataan kita. Sehingga kemudian kita perlu meyakinkan dengan cara bersumpah. Demikian juga Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada sumpah di dalam Al-Quranul Karim, kita bisa menebak bahwa audien atau pendengar saat Al-Quran itu turun adalah orang-orang yang bebal, yang tidak menerima pernyataan tersebut dengan mudah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menggunakan sumpah untuk meyakinkan. Yang kedua, Allah bersumpah menggunakan di dalam Al-Qur'anul Karim karena Allah mengekspresikan amarahnya. Ya, Allah menampakkan amarahnya. Yang ketiga, kenapa Allah bersumpah? Agar karena itu sesuatu yang serius. Ya, sesuatu yang amat penting. Ya. Sehingga harapannya kita mengambilnya secara serius. Kita memperhatikannya secara serius. Memperhatikan secara serius. Jadi itu tujuan disumpah di dalam Al-Quranul Karim. Yang terakhir, kenapa Allah bersumpah? Kadang-kadang memang dia dibikin intro, dibikin pengantar yang memudahkan kita untuk memahami surat tersebut. Pengantar untuk surah yang dimaksud. Jadi nanti kalau kita dapat sumpah ya di dalam Al-Quranul Karim, pilih salah satu di antara 4 itu. Ini kenapa ya kok ada sumpah? Apakah Allah ingin meyakinkan pendengar yang tidak kunjung percaya? Apakah ayat ini menunjukkan amarahnya? Apakah ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu yang amat sangat penting? Sehingga kita harus serius memperhatikan sumpahnya. Yang ketiga, apakah ini menjadi pengantar untuk surat tersebut? Nah, ini cara kita membaca qasam di dalam
Al-Qur'anul Karim. Ya, ini teorinya. Sekarang kita masuk ke ayatnya agar kita bisa menerapkan bagaimana sumpah ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Oke. Untuk saya mudahkan kita pakai Ibnul Jauzi saja. Misalnya sebentar saya wasabihati sabha fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Oke, sampai sini aja dulu. Oke. Sekedap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah ila akhirih. Ini sudah bukan sumpah, ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini 1 sampai 5 adalah bentuk qasamnya, ya. 1 sampai 5. Oke. Jadi kalau kita perhatikan yang dimaksud dengan sumpah itu adalah mulai dari wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta, ya, wasabihati sabha fassabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Ada 5 ayat yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk mengekspresikan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Oke, kita perhatikan sejenak. Jadi ayat ini diawali dengan cara untuk melihat sumpah adalah setelah huruf wawu bunyinya i, ya. Karena wawunya bukan wawu athof, menjadi wawu qasam, wawu sumpah, ya. Wan nazi'ati, ya, wan nazi'ati. Nah, ini menuju sumpah. Wan nasyitati wasabihati. Perhatikan. Jadi kalau ada wa berarti ini sumpah, 3 kali sumpah. Wan nazi'ati sumpah pertama, wan nasyitati sumpah kedua, wasabihati sumpah ketiga. Kalau fa itu berarti dia bukan sumpah. Dia berkaitan dengan sumpah yang tadi. Jadi fassabiqat fal mudabbirat adalah berkaitan dengan ayat sebelumnya. Sekarang kita mulai. Semua ayat surat An-Nazi'ah adalah surah Makkiyah, ya, kulluha bi ijma'ihim, semua para ulama sepakat. Ya, sekarang kita memahami kata wan nazi'ah. Kata nazi'at itu kalau di dalam tafsir para ulama ada 7 pendapat. Jadi banyak banget, ya, makna dari kata an-nazi'ah. Kita preteli dulu sebelum kita masuk ke 7 pendapat ini. Yang pertama, nazi'at itu dari kata naza'a. Naza'a itu artinya pulling out, ya. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu, ya, dari dalam kemudian kita keluarkan sehingga muncul keluar, namanya naza'a. Nah, naza'a itulah yang disebut dengan nanti menjadi nazi'at, ya. Nazi'at, jadi to pulling out, ya, pull out, jadi namanya naza' atau mengeluarkan atau mencabut, ya, namanya mencabut, naza', ya. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, kita perhatikan sekarang, jadi naza'a itu kata kerjanya, nazi'at ini merujuk kepada orang yang mencabut. Okay. Ada yang disebut dengan kalimat yang menariknya itu begini. Ini penerapannya
Jadi kalau kita mau menggunakan gimana ya? Konsep namanya maf'ul mutlak. Saya mudahkan dulu untuk memudahkan. Maf'ul mutlak itu gunanya begini, gunanya untuk menghadirkan makna takkid, untuk menguatkan, untuk menghadirkan makna taukid atau penguatan. Misalnya saya mau menyatakan begini, misalnya saya memukul, misalnya ya, saya memukul Amir dengan amat sangat, dengan pukulan yang sangat, misalnya. Jadi bukan hanya sekedar pukulan biasa, saya pukul Amir dengan pukulan yang sangat. Caranya di dalam bahasa Arab adalah kita mengulangi kata kerjanya tersebut, ya. Misalnya menjadi begini, misalnya dorobtu, misalnya ya, dorobtu, misalnya Amron atau Amir, ya, saya memukul Amir dorban, misalnya. Perhatikan di ayat ini. Jadi kata doroba, dorban ini sama dengan kata dorobtu, berasal dari akar kata yang sama. Dalam bahasa Arab, kalau ada adverb, ya ini menjadi adverb sebenarnya nanti, ya. Kalau ada adverb seperti ini atau kata keterangan atau maf'ul mutlak, ya, saya memukul Amir dorban. Kalau kita artikan sebenarnya dengan pukulan, tapi maksudnya saya mukul Amir dengan pukulan yang amat sangat. Nah, ini caranya begitu orang Arab. Jadi untuk menekankan makna pukulan. Ini level pertama, level ke-1 untuk menguatkan, ya. Kalau kita mau meningkatkan lagi, ya, caranya adalah pakai dorobtu lagi, ya, Amir. Tetapi sekarang dorbannya tidak menggunakan kata yang berasal dari ini yang sama. Pakai kata yang lain, karena kita mau menguatkan lagi. Nah, sekarang perhatikan kalimat wan nazi'ati ini, ya. Kalimat wan nazi'ati, sekarang saya kembali lagi ke ayatnya. Kata wan nazi'at mestinya dalam bahasa Arab, wan nazi'at mestinya kalimatnya begini, wan nazi'ati naz'a, mestinya begitu. Seperti di bawahnya, wan nasyitati nashta, begitu. Tapi di ayat ini enggak, di ayat ini wan nazi'ati gharqa. Bukan wan nazi'ati naz'a, tapi wan nazi'ati gharqa. Kalimatnya bukan menggunakan naz'a, kata yang sama, tapi dipinjam kata yang lain, yaitu al-ighraq, yaitu gharqa. Ini untuk apa? Untuk lebih menguatkan lagi mana mencabut. Nah, mencabut itu sudah maknanya dalam, ya, karena orang pulling out, mengambil sesuatu yang ada di dalam, dikeluarkan sekeras-kerasnya sehingga dia bisa keluar. Kalau mau menguatkan maknanya, tambahi kata naz'a. Tetapi Allah tidak menggunakan kata naz'a di ayat ini, tapi menggunakan kata gharqa. Nah, gharqa itu gambarannya seperti orang yang sedang menarik busur. Jadi kalau ada busur panah, kita tarik sampai ke yang maksimal, ya, namanya al-ighraq. Sudah tidak bisa lagi tarikannya. Ini sudah paling maksimal. Ya, karena ighraq itu menyeluruh, ya, thorough. Jadi kalau sesuatu itu menyeluruh sampai seluruh sisinya sudah kena, nggak bisa lagi, ya, namanya gharqa. Nah, Allah ini ingin menggambarkan bagaimana proses pencabutan ini. Jadi pulling out, mengambil sesuatu, ya, dari dalam, kemudian dikeluarkan dengan upaya yang paling maksimal, sekuat-kuatnya. Itu namanya gharqa. Namanya gharqa. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dicabut? Siapa yang mencabut? Nah, ini yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Nah, kita lihat dulu sebentar, ada 7, nanti saya simpulkan apa sebenarnya, ya. Yang pertama, misalnya, ada yang merujukkan adalah al-malaikah tanzi'u arwah al-kuffar, yaitu para malaikat yang mencabut ruhnya orang kafir. Jadi orang kafir itu kalau mati, ya,
dicabut ruhnya. Di dalam hadis sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi misalnya, ruh itu kalau dicabut ya, di sini menurut Ibnu Mas'ud misalnya dijelaskan adalah ruhnya orang kafir itu atau ruh kita semuanya dicabut dari mana? Dari tubuhnya, dari asal mana awalnya? Min tahti kulli sya'ratin. Ya. Pertama dicabut itu di bawah semua kulitnya ini. Semua kulit kita, wa min tahtil adhafir, di bawah kuku-kuku. Ya, di bawah kuku ditarik dari bawah kulit, dari arah dari bawah kuku, dari ujung kuku, wa usulil qadamain, ya dari ujung-ujung kaki, ya. Dari ujung kaki ditarik terus itu sampai seperti apa nariknya? Kasafudi yunza' minas sufir ratab. Ya. Jadi tarikannya itu seperti kalau kita narik apa ya? Seperti daging yang kita tarik atau seperti kalau kita besi ya, terus ada kapas yang basah kita tarik kemudian semua kapas-kapasnya jadi ikut. Ya, jadi itu untuk gambaran dari betapa beratnya itu, betapa beratnya. Jadi yang pertama maknanya adalah dirujukkan kepada malaikat yang pencabut nyawa tadi, malaikat yang pencabut ruhnya orang kafir dicabut dengan sangat keras. Ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok harus dicabut dengan keras? Karena orang kafir itu begitu dia mau di ajalnya sudah selesai, ya harus dipisah antara tubuh dengan ruhnya, dia tidak mau keluar. Ruhnya ketakutan. Kenapa? Karena dia akan menghadapi ancaman Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang harus dia terima di alam barzah, apalagi di alam akhirat kelak. Ya. Dan dia sekarang tahu dibukakan seluruh rahasianya. Satu, dia akan meninggalkan dunia yang dia cintai, rumah yang dia cintai, perempuan yang dia cintai, harta benda yang dia cintai, kehidupan yang enak di dunia ini, dan dia harus sekarang pergi meninggalkan semuanya, pindah menuju hukumannya Allah, ya, pindah kepada sesuatu yang akan menyebabkan kesengsaraan buat dia. Tentu saja dia nggak mau, karena itu dia nggak mau keluar dari dunia ini. Maksudnya dia nggak mau keluar dari tubuhnya, dia mau tetap hidup di dunia. Nah, karena itu dia maksa. Karena kecintaannya terhadap dunia, karena banyaknya maksiat yang dia lakukan, karena kekufuran yang dia lakukan, dia tidak mau. Nah, malaikat yang ditugaskan, dia tentu saja tetap akan mencabut ruhnya dengan sekeras-kerasnya. Itu yang dimaksud dengan wan-nazi'ati gharqa. Nazi'at itu dibikin plural, dibikin jamak ya. Jadi ada demi para malaikat, kata Allah SWT. Allah bersumpah demi para malaikat yang mencabut ruhnya orang kafir ya dengan amat sangat keras, ditarik dengan sangat keras sampai Al-Quran menggunakan kata gharqa, ya, gharqa, tarik dengan sangat keras. Ini pendapat siapa? Pendapat Ali bin Abi Thalib, pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Atiyah, pendapat Ibnu Abbas dan seterusnya. Yang kedua, al-maut yanzi'un nufus, maksudnya kematian itu sendiri, ya. Kematian yang mencabut nyawa, yang mencabut ruh. Makna yang kedua sama sajalah. An-nafsu hina yanzi', yaitu nafas ya ketika dicabut maknanya. Ada juga yang dirujukkan kepada an-nujum, bintang. Yanzi'u min ufukin ila ufuk tatlu'u summa taghib. Kalau kita melihat bintang-bintang ya yang muncul di ufuk pojok sana, cakrawala sana, pindah ke cakrawala, dia keluar, tenggelam lagi, muncul, hilang lagi. Namanya nazi'ah. Jadi seperti apa? Twinkling star ya, atau bintang yang muncul tapi kemudian hilang. Ada yang merujuk nazi'at kepada bintang. Ya. Ada yang juga merujuk kepada tadi busur panah tadi, ya, yang ditarik dari busurnya, ya. Anak panah yang ditarik dari busurnya, ya. Ada juga yang menafsiri ar-rummah, pemanah. Jadi kalau kita singkatkan, sebenarnya perbedaan kalangan para ulama
untuk memudahkannya biar kita tidak bingung terhadap ini. Saya masih menyebutkan dari tafsir Al-Mawardi sama punyanya Imam Jauzi, ada 7. Di tempat yang lain masih sekian banyak. Kalau kita kumpulkan sangat banyak. Artinya apa? Hatta di kalangan para sahabat sendiri ketika menafsiri ya kata an-nazi'at terjadi perbedaan. Tapi kalau kita mudahkan, perbedaan itu sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian saja. Satu, ada yang dirujukkan kepada malaikat, dan ini pendapat yang jumhur, ya, yang banyak diikuti oleh para ulama tafsir. Yang kedua dirujukkan kepada angin. Ya, pada angin, itu yang paling besar. Jadi kalau kita maknai yang jumhur berarti malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa. Naza'a dipakai untuk proses pencabutan nyawa orang-orang kafir yang karena beban dosa, ketakutannya akan hukuman Allah SWT, serta kecintaannya kepada dunia, membuat dia nggak mau keluar. Sehingga gambarannya proses pencambutannya itu sangat keras. Dan itu bagian dari siksaan yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir saat naza. Meskipun mungkin kita nggak tahu, ya, meskipun mungkin kita nggak tahu, tapi sesungguhnya itu berat sekali, namanya an-nazi'at. Karena itu masuk ke dalam bahasa kita. Kalau orang sedang sakaratul maut, kita menyebutnya apa? Sedang naza, maksudnya sedang dicabut ruhnya, sedang dicabut ruhnya. Oke, itu wan nazi'ati gharqa, ya, demi malaikat yang mencabut nyawa, gharqa, ya, dengan sangat keras, with violence, forcefully, pull out forcefully, ya. Gharqa maksudnya forcefully, dengan amat sangat kuat, ya, gharqa, ya. Jadi kalau kita jadi forcefully, ini sangat keras, ya, dengan apa ya, atau pull out atau engestrak itu juga naza'ah, ya, dengan sangat kuat, dengan sangat keras, itu nazi'at, nazi'at, ya. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Kita lanjutkan. Kalau diterjemahkan dengan angin, maka maknanya menjadi demi angin, ya, yang mencabut apa? Angin yang mencabut pohon-pohon seperti tornado, ya, yang sangat keras. Ya, jadi tornado itu atau angin-angin yang Allah kirimkan sangat keras, kemudian mampu menjebol apa? Menjebol bangunan, merontohkan bangunan, menumbangkan pohon-pohon. Itu namanya wan nazi'ati gharqa. Gharqa. Ini pendapat yang paling umum cuma 2, ya. Yang lain-lain kita bisa sepelehkan. Secara umum pendapatnya ada yang merujukkan kepada malaikat, ada yang merujukkan kepada angin. Meskipun pendapat yang paling terkuat adalah tentu saja kepada malaikat. Oke, kita lanjutkan. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ya, wan nasyitati nashta. Jadi gharqa tadi maknanya ya, uqima maqam al-ighraq, tadi kama yaghraqun nazi' fil qaus, seperti tadi pemanah busur tadi ya, yang sangat keras. Kita kedua sekarang, wan nasyitati nashta. Nasyitat lawannya adalah, jadi agak berbeda dengan naziat. Jadi nasyitat itu apa namanya, malaikat yang mengambil nyawa dengan lembut. Bedanya kalau gharqa itu mencabut nyawa dengan keras, nasyitati nashta demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, ya, dengan lembut. Ada beberapa makna di sini, misalnya kenapa kok dimaknai lembut? Karena kata unsyutoh, ya, itu misalnya seperti kalau orang mengikat tali sepatu yang kemudian setelah diikat mudah sekali juga untuk melepaskannya. Seperti kalau kita melepas tali sepatu kita. Ya, dari kata itu diambil nanti kata nasyata, ya, menjadi yansyatu, itu untuk memudahkan, ya. Jadi sesuatu yang diikat kemudian kita lepas, tapi cara melepaskannya lebih mudah.
dibanding tadi naziat. Kalau naziat dia dilepaskan, tapi karena dia terikat keras, makanya susah untuk dilepaskan. Ya, dilepaskan. Jadi yang pertama, ada beberapa makna. Yang pertama, tetap dirujukkan kepada ruhnya orang kafir. Yaitu saat ruhnya orang kafir dikeluarkan. Dengan cara apa? Bil karbi wal gham. Sedih, sumpah, gundah, susah. Ya, itu makna yang pertama. Wan nasyitati nashta. Yang kedua, maknanya adalah tansyatu arwahul mu'minin bisur'ah. Dikeluarkannya ya ruhnya orang mukmin ya, dicabut ruhnya orang mukmin bisur'ah dengan cepat. Dengan cepat. Ya, ini gambaran dari keluarnya ruhnya orang mukmin ya, yang cepat, yang cepat. Oke. Ada juga nanti yang sebenarnya mudahnya ya kemudahan pencabutan nyawa ya, karena dimudahkan tadi keluarnya oleh nanti logikanya kenapa bisa begitu Ustadz? Kenapa? Karena annal mu'min, orang-orang mukmin itu yara manzilahu minal jannah qablal maut fatansyatu nafsuhu lidzalik. Ya, karena orang mukmin itu telah melihat tempatnya di surga. Tentu saja orang yang siapa yang tidak mau segera pindah. Kalau misalnya di dunia tempat dia beramal, tempat dia capek, susah, segala macam problema dalam hidup, ya meskipun tetap ada kesenangannya di dunia, tapi begitu dia dibukakan pintu akhirat, ya rumah yang bakal dia diami, kesenangan yang akan dia dapatkan, semua kenikmatan jasmani, ruhani, tentu saja dia sangat senang. Ya, karena itu orang-orang yang beriman, kalau dia nanti akan diambil ruhnya, karena dia tidak cinta kepada dunia ini, dia cintanya kepada akhirat, dia ingin surganya Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Karena itu dia tidak ingin berlama-lama di dunia. Maka begitu dia dicabut ruhnya ya oleh malaikat, dia dengan senang ya, tidak ada penolakan sama sekali sebagaimana tadi orang kafir. Kalau orang kafir dia tidak mau keluar karena dia dari kesenangan menuju kehancuran. Sementara orang mukmin dari dunia dia mau mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, yang tidak ada bandingannya dibanding dunia ini. Kan itu dia dengan senang. Dan gambaran itu digambarkan dengan nasyitat, malaikat yang mengambil ruhnya, yang mengeluarkan ruhnya dengan cara yang mudah, bisur'ah, dengan cara bisur'ah, saking senangnya, saking senangnya. Jadi sekarang kita mengambil ada dua pola ya, ada naziat, ada nasyitat ya, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras ya, dengan keras. Yang kedua, malaikat yang mencabut nyawa dengan smooth, dengan halus, dengan lembut, dengan mudah. Itu namanya nasyitat, wan nasyitati nasta. Sekarang kita yang ketiga, saya singkatkan saja. Yang ketiga sekarang kita masuk wasabihati sabha. Ya, wasabihati sabha. Wasabihat ya, jadi nasyitat lembut tadi ya. Nah, kita masuk yang ayat yang ketiga untuk sebentar di mana ini? Oke, belum. Wasabihati sabha ya, wasabihati sabha. Sabihat kita sudah pernah membahas kalau masih ingat, dia berasal dari kata sabaha, artinya floating atau berenang ya. Maka sabihat adalah malaikat yang berenang atau demi malaikat yang tenggelam masuk diving ya, diving atau apa diving itu menyelam ya, menyelam. Karena gambarannya begitu malaikat itu diperintah oleh Allah untuk mencabut ruh, itu dia masuk ke dalam tubuh kita mencabutnya, seperti tadi penjelasan Imam Qurtubi, ngambil dari arah kakinya ya,
dari arah kaki kita terus ditarik, ya itu namanya sabihat. Ya. Jadi sabihat diartikan kepada malaikat yang floating, yang tasbahu bi arwahil mukminin. Ya. Jadi dia masuk floating, ya. Bagaimana? Wallahu alam, kita nggak tahu, ya. Tapi caranya begitu. Wasabihati sabha, wasabihati sabha. Ada juga yang mengartikan malaikat itu setelah mengambil ruhnya orang mukmin, ya, yaqbiduna arwahal mukmin kalladhi yasbahu bil ma. Seperti orang yang sedang berenang di air. Waktu ngambilnya ini, ngambil ruhnya orang itu seperti orang yang malaikat yang mengambil ruhnya orang mukmin itu seperti orang yang berenang di air. Ya, kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang naik lagi. Wallahu a'lam, kita tidak tahu polanya, ya. Ini kerjaan malaikat, tapi Allah menggambarkan wasabihati sabha. Sabha. Ya. Itu kalau kita terjemahkan menuju apa? Ke arah malaikat. Tapi kalau kita terjemahkan ke angin, misalnya, ya, kalau kita ke angin, kalau kita ke malaikat yang pertama, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut ruh dengan sangat keras. Wan nasyitati nasta, demi malaikat yang mencabut ruh dengan lembut. Wasabihati sabha, dan demi malaikat yang berenang tenggelam masuk mencabut ruh. Ya. Kalau kita terjemah dengan angin, wan nazi'ati gharqa, demi angin puting beliung, tornado, ya, yang mencabut pohon-pohon dengan sangat keras, mencabut apa saja dengan keras. Wan nasyitati nasta, dan demi angin yang lembut, ya, yang membuat kita bisa tertidur spoi-spoi. Wasabihati sabha, ya, dan angin yang masuk, ya, kayak menyelam, ya, menyelam. Ya. Oke, itu kalau kita terjemahkan ke arah angin, ya. Dua-duanya boleh, dua-duanya boleh. Oke, kita lanjutkan saja untuk mudahkan. Wasabihati sabha, nanti terlalu lama. Fasabiqati sabqa. Ini sudah model yang baru, ya, model yang baru, bukan lagi malaikat yang baru maksud saya, tapi kaitannya dengan malaikat yang di atas. Jadi ada dua jenis malaikat, satu malaikat yang menarik dengan keras, malaikat yang menarik dengan lembut. Dan mereka dalam melaksanakan perintah itu masuk, berenang, tenggelam untuk mencabut ruh itu. Fasabiqati sabqa. Sabik dari kata musabaqah, ya. Musabik orang yang berkompetisi. Sabik orang yang selalu berada di depan karena dia selalu menang dalam kompetisi. Fasabiqat, malaikat itu dalam mengerjakan perintah Allah, ya, disuruh mencabut nyawa, itu digambarkan oleh Al-Qur'an fasabiqati sabqa. Mereka racing satu sama lain. Ya, segera dengan sangat cepat. Ini menariknya malaikatnya. Kita ini kalau diperintah oleh Allah SWT, nggak ada yang sabiqat, ya. Nyantai kita, masih nanti lah. Baru aja zuhur, belum, nanti masih jam 1 misalnya, dan seterusnya. Malaikat itu kalau disuruh melakukan sesuatu oleh Allah SWT, cara dia melaksanakan sesuatu itu sabiqat. Dia ingin menjadi the first, selalu menjadi the first, be the first. Itu namanya sabiqat. Jadi sabiqat itu gampangannya the first, ya, the foremost istilahnya. Ini yang nomor satu. Jadi malaikat itu begitu diperintahkan oleh Allah untuk mengambil nyawanya orang itu, seluruh malaikat yang diperintahkan itu, maka dia berjalan, ya, atau melaksanakan perintah itu dengan segera, seperti berlomba-lomba dia. Kalau yang diartikan angin, maka angin itu menerbangkan awan, dan awan itu berarak seperti perlombaan, racing awan itu. Fasabiqati sabqa, itu maksudnya. Oke. Ada juga yang diartikan diarahkan kepada satu malaikat, ya. Yang kedua yang diartikan kepada setan. Jadi malaikat cepat-cepatan dengan setan karena setannya mau mencuri wahyu, ya, dari para nabi, dengerin. Wah itu malaikat jauh lebih cepat dari pencurinya, yaitu setan, ya.
yaitu setan. Ada yang dirujukan seperti yang saya tadi jelaskan ya, tasbiqu bi arwahil mu'min ilal jannah. Begitu ngambil ruhnya orang mukmin, malaikat itu bersegera. Begitu sudah mengambil ruh, bersegera secepat mungkin untuk mengantarkan ruhnya orang mukmin itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mendapatkan nikmatnya. Wasalis anna sabaqat bani Adam ilal iman. Ya, ini sudah agak terlalu jauh ya, karena susah kita mengaitkan dengan rangkaian kata-kata yang atau sumpah yang di atasnya. Ya, para malaikat yang bersegera atau mendahulukan anak cucu Adam agar dia bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi terlalu jauh, kita tetap konsis tetap kepada makna yang tadi ya, yaitu malaikat. Yang terakhir sekarang, sumpah yang terakhir sebelum kita simpulkan sumpah ini agar lebih memudahkan. Fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra. Mudabbir dari kata tadbir, pengaturan. Demi, sekarang bukan demi, fasabiqat, ya, maka kemudian malaikat tadi ya, yang kemudian floating atau tenggelam, kemudian dia racing dan selalu menjadi yang pertama, fal mudabbirati amra. Dan fal mudabbir, maka kemudian dia apa? Mengatur malaikatnya. Yang ini begini, ketentuannya yang ini begini, yang ini mati hari Kamis, yang ini dia mendapat rezeki, yang sini dan segala macamnya. Ini semuanya adalah ketentuan yang diberikan Allah SWT yang dijalankan dengan sangat ideal. Oleh siapa? Oleh para malaikat ini. Itu yang disebut dengan fal mudabbirati amra. Ya, malaikat yang mentadbir, ya, mengatur, memplanning, ya, memplanning. Jadi urut-urutannya itu sekarang malaikat setelah dengan sangat cepat dia merespon perintah Allah SWT, mudabbirat, dia yang memplanning sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT. Ukilat bi umurin arrafahumullahul amal biha. Ya, dia memang sudah dikasih perwakilan oleh Allah terhadap urusan-urusan, yang ini kamu ke sana, yang ini segini, semuanya sudah ditentukan. Ya, yudabbiru amrad dunya arba'ata amlak. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menurut Abdurrahman bin Sabit itu memang urusan dunia itu dibagi menjadi 4 kepada 4 malaikat ya. Jibril ya, yang bertugas untuk dikasih perwakilan masalah wariyah wal junud. Ya, angin dan tentara-tentaranya Allah. Mikail bil qatri wan nabat ya. Urusan pohon-pohonan itu Mikail ya. Urusan malakul maut ini urusan nyabut nyawa ya. Dan Israfil yanzilu bil amri alaihim, semuanya singkatnya ya, semua dikasih urusan pengaturan ya di dunia ini. Allah sudah memberikan kepada malaikatnya perwakilannya untuk menyelesaikan urusan sebagaimana yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Saya tidak terlalu detail tentang mudabbirat ini karena bukan itu poinnya ya. Kita biar tidak terlalu kemana-mana. Jadi kembali lagi sekarang kita lihat ke yang awal untuk memudahkan sumpahnya dulu biar kita tidak lupa terhadap mau kemana sebenarnya. Oke, jadi sumpah ini, 5 sumpah yang pertama ini dihantarkan kepada kita untuk menyadari bahwa, terutama buat orang Quraisy pada saat itu, bahwa kematian itu adalah kemestian, dan setelah kematian ada yang dinamakan dengan kebangkitan, di mana orang akan dibangkitkan dari kuburannya dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sesuatu yang sangat nyata, sesuatu yang sudah diketahui oleh siapapun saja bahwa orang pasti akan mati ya, dan nanti dia akan bertanggung jawab atas kematiannya, maka di surah An-Nazi'at ini sumpahnya tidak ditunjukkan oleh Allah SWT, bunyi sumpahnya. Berbeda misalnya kan begini ya, saya dulu pernah kita bahas untuk memahami qasam itu seperti misalnya kata wal asri, katakanlah wal asri, ini sumpahnya. Kalau kita ingin memahami wal asri,
Caranya kan kemudian kita harus melihat sumpahnya apa? Sumpahnya innal insana lafi khusrin, kan begitu. Demi masa, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh berada dalam kerugian misalnya. Ini bunyi sumpahnya. Nah, sementara di surat An-Nazi'at kita tidak mendapati bunyi sumpahnya. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Loh, enggak ada. Loh, mana terus yang disumpahkan? Yang disumpahkan menurut para ulama tafsir dihilangkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena obvious. Karena sudah cetha weleh-weleh. Ya, sudah ada di kesadarannya orang Quraisy bahwa kamu akan mati dan kamu akan bertanggung jawab berhadapan dengan aku. Dan ini memukul pikiran mereka agar mereka itu tersadar tadi muatan dari tujuannya adalah karena satu, Allah berbicara dengan para pendengar yang tidak percaya. Karena itu Allah ingatkan dia, kamu yang masih terus kufur kepadaku, kamu yang masih terus berbuat maksiat, nanti ya kalau malaikat datang mencabut nyawamu dengan sangat keras. Ya, karena itu ini penting untuk diperhatikan secara serius. Dan ini menjadi pengantar untuk surat ini karena Allah ingin menunjukkan mau berbicara tentang kematian itu yang merupakan kematian yang disebut dengan kiamat sughra. Karena ini kan sebenarnya sekali lagi seperti tema tadi ya, surat Makkiyah itu temanya selalu berkenaan dengan yaumul akhir ya. Yaumul akhir itu ditandai dengan kiamat. Para ulama membagi ada kiamat kecil ya, yaitu kematian kita, dan ada kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta ini. Ya. Atau hancurnya alam semesta. Nah, ayat ini dimulai dengan kematian sebagai penjelasan tentang kiamat kecil. Ya, Allah ngingatin. Jadi gini, orang itu tidak akan sadar-sadar, tidak mau taubat kepada Allah SWT kalau dia tidak ingat tentang 3 hal tadi itu. Ya, yang di atas tadi. Ya, surat Makkiyah tadi. Ya, orang itu bisa sadar kepada Allah, taubat karena dia mengetahui Allah SWT, atau karena dia mengimani Rasulullah SAW. Ya, hidup bersama Nabi, terus menjadi sadar, atau karena hari akhir. Nah, sekarang ini pilihan orang untuk bisa taubat ini ya di antara 1, 3 ini. 1, 2, dan 3. Orang itu menjadi taat kepada Allah, alasannya mesti karena nomor 1, atau nomor 2, atau nomor 3. Kenapa sampean sholat? Iyalah, karena diperintah oleh Allah. Kenapa kamu sholat? Iya, Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Kenapa kamu sholat? Takut saya nanti kalau saya masuk neraka bagaimana? Yaumul akhir. Jadi 3 ini adalah sebenarnya fondasi dari kenapa orang melakukan perbuatan baik. Nah, sekarang Allah mengawali dari sumpah itu, maksudnya begitu. Kamu itu saking keterlaluannya, dan itu sesuai ya. Orang yang paling baik ketaatannya kepada Allah karena apa? Karena tauhid motif utamanya, karena ma'rifatullah. Nomor 2, karena Rasulullah SAW, karena risalah. Meskipun kita tidak harus membedakan satu sama lain, ya, tapi maksudnya ada orang itu yang taat kepada Allah, ya, itu karena kekuatan, karena dia meneladani Rasulullah SAW. Nah, kalau 2 itu tidak ada, itu berarti tandanya orang sudah hatinya sangat keras. Tinggal 1 aja, dia orang itu bisa bertobat kembali, yaitu ingat tentang yaumul akhir. Nah, surat An-Nazi'at ini diawali dengan itu. Karena ini untuk kepada audien yang sudah sangat keras. Karena itu langsung kepada tentang yaumul qiyamah, yaitu tentang kematian. Karena itu Allah bersumpah dengan malaikat ini. Sumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Sumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Yang nanti akan masuk ke dalam tubuhmu, mengarik keras ruhmu. Ya, dari arah kaki terus sampai ke atas. Ya, dan dalam melaksanakan perintah itu malaikat tidak malas, dia amat sangat serius dan giat sekali. Sehingga begitu ditarik dia segera langsung ya menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan seterusnya sebagaimana yang kita ketahui bersama sampai wal mudabbirati
amro, semua ketentuannya yang sudah ditentukan oleh Allah SWT diberikan mandatnya kepada para malaikat, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu malaikat yang melakukan tadbir, perencanaannya, namanya tadbir. Wal mudabbirati amra. Allah bersumpah dengan ini semuanya dahulu. Untuk apa? Untuk mengantarkan kita, ya Allah, kita ini mumpung masih diberi nyawa oleh Allah SWT. Ya, saya baru saja kehilangan ayah mertua saya, sudah ini hari ke-8 dari wafatnya ayah mertua saya misalnya. Kita semuanya juga akan pasti meninggalkan dunia ini. Ya, kita kalau melihat orang yang mati, apalagi masuk ke dalam liang lahat, ya, ngerasain bagaimana membalik mayat dan seterusnya. Ini penting untuk kita sadari bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Kadang-kadang yang membuat kita tidak ingat terus kepada Allah SWT, masih terus ingin berbuat maksiat, mencintai dunia ini seakan-akan segala-galanya. Kenapa? Karena kita lupa dengan nazi'at. Saat nanti malaikat mencabut ruh kita, hilang semuanya itu. Dan kalau kita tidak mempersiapkan hari di mana roh kita ini akan diambil, nyawa kita ini akan ditarik oleh malaikat, maka kita akan lupa. Karena itu surat Nazi'at mengingatkan kita, wan nazi'ati gharqa. Allah bersumpah dengan malaikat, kalau kamu masih terus entenono ya, sebentar lagi kamu. Kalau datang malaikat yang menarik ruhmu dengan sangat keras. Kalau nanti sudah datang malaikat yang menarik ruhmu dengan lembut. Karena engkau pun sudah ready, siap untuk meninggalkan dunia ini, menuju ampunan Allah, menuju maghfirahnya Allah, menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Itu nasyita. Ya. Allah kemudian melanjutkan ayat ini, wan nasyitati nasta wasabihati sabha fasabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Kata Allah SWT. Yauma tarjufur rajifah. Pada hari itu, nah sekarang setelah dijelaskan tentang wasabihati sabqa fasabiqati sabqa wal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Sekarang kita diantarkan ke kiamat yang besar, ya, yaitu kiamat kubro. Saat apa? Saat kehancuran alam semesta ini terjadi. Karena itu ini semakin menguatkan kita. Kita digiring pelan-pelan. Kita akan mati. Setelah itu kita akan tinggal di barzah. Setelah kita tinggal di barzah, ngapain nanti? Kita tinggal nunggu terjadinya kiamat yang besar yang disebut dengan kiamat al-kubro. Kapan itu? Yauma, pada hari itu. Tarjufur rajifah. Rojafa itu shaking. Ya. Kalau zalzalah, kalau kita tahu zalzalah misalnya di surah Idza zulzilatil arzu, zilzal itu seperti bunyinya. Zilzal. Horek, berhenti. Horek lagi, seperti kalau kita ngerasain gempa itu loh. Gempa itu kan on off, enggak terus, enggak begitu. Gempa itu berhenti sebentar, begitu. Namanya gempa. Karena itu bahasa Arabnya zalzalah. Zalzalah itu earthquake. Nanti bumi ngalami begitu. Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kata Al-Qur'an Karim. Ya. Nah, Al-Qur'an sekarang tidak menggunakan kata zalzalah, tapi menggunakan kata rajfah. Kata rajfah. Apa kata Allah SWT? Yauma, pada hari itu, tarjufur rajifah. Tarjufu ar-rajifah. Apa yang dimaksud dengan tarjuf atau rajafah? Rajafah itu rattling atau shaking. Jadi kalau kita bikin shake, ya, kalau kita bikin minumannya, kita masukin es batu, kita masukin buahnya, kemudian kita blender, ya, sampai jadi smoothie, ya, namanya shake. Karena itu namanya rajaf, Jadi rajaf itu shaking begitu itu, shaking. Namanya yauma tarjufu. Masya Allah ya. Lah, siapa yang begitu? Yauma tarjufur rajifah. Pada saat itu ketika
muter begitu itu, yang rajifah itu, para ulama merujukkan kepada apa? An-nafkhatul ula allati yamutu minha jami'ul khalaiq. Warrajifah sayhatun 'azimah fihi taraddudun wattirabun karra'di. Ya, tataharrak harakatan syadidah. Para ulama mengartikan, ya, misalnya kita ambil dalam tafsir ini, kata tarjufu atau rajifah itu berasal dari sama dengan kata haroka, artinya bergerak, movement, ya, tataharrak, moving atau shaking, tapi dengan harakatan syadidah, dengan gerakan yang sangat keras, yang sangat keras. Rajifah adalah soihah azimah, suara yang sangat keras. Soihah itu kalau bahasa Jawa bengokan, ya, suara lengkingan suara yang sangat keras. Yang di dalamnya ada apa? Taraddudun wattirab, jempalik semuanya, kalang kabut semuanya, ittirab semuanya, ya, upside down, turning upside down, saking apanya, saking kerasnya. Pada hari itu tarjufur rajifah, itu maksudnya. Jadi suara yang keras itu kemudian menghancurkan segala sesuatu seperti di blender tadi itu, shaking semuanya. Ini bukan hanya earthquake, melebihi itu. Kenapa? Karena kemudian tiba-tiba terjadi apa? Terjadi goncangan yang amat sangat dahsyat yang menggoncangkan semua, ya, alam raya ini sampai kemudian semuanya menjadi apa? Taraddudun, ya, menjadi turning upside down, ya, jungker walik, wattirab, ya, jungker walik semuanya. Itu namanya tarjufur rajifah. Jadi yang pertama Allah menggambarkan kematian seseorang, yang bagian kedua Allah menggambarkan apa? Rajifah, radifah, yaitu kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta. Sekarang Allah mengatakan, oke, kalau kamu tidak sadar-sadar, nanti tunggu sebentar aja dunia ini. Habis ini kamu mati. Dan nanti kamu akan berhadapan dengan hari yang amat sangat menegangkan, yaitu yaumul kiamah. Yaumul kiamah. Dan kamu akan bertanggung jawab terhadap semua yang kamu lakukan itu. Yauma tarjufur rajifah. Kata Allah SWT. Tatsba'uha radifah. Tatsba'uha, mengikuti rajifah, apa? Radifah. Radifah adalah an-nafkhatus saniyah, atau tiupan sangkakala yang kedua. Radifatil ula. Nanti jadi dia mengikuti begitu tiupan yang pertama menghasilkan kehancuran, ya, semuanya menjadi tidak karu-karuan, sudah hancur semuanya, ya. Itu taraddudun wattirabun, ya, jungker balik semuanya, soangking tidak karu-karuannya sudah pada saat itu, kemudian diikuti dengan apa? Radifah. Radifah adalah ja'at ba'daha, yang datang setelahnya. Wa kullu syai'in ja'a ba'da syai' fahuwa yurdifuhu. Sesuatu yang datang setelah sesuatu yang berikutnya, ya, ada sesuatu yang datang setelah sesuatu yang ada sebelumnya, namanya radifah. Dalam bahasa Arab yurdifuhu. Allah menyatakan tatsba'uhar radifah. Begitu hancur, ya, alam semesta ini, dihancur dengan suara yang sangat keras itu, kemudian dan bergoncang sekeras-kerasnya, kemudian diikuti dengan radifah. Nah, radifah ini apa? Radifah ini para ulama mengartikan yang pertama adalah kebangkitan kita. Setiap kita kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tiupan yang kedua. Karena itu para ulama memang meskipun terjadi perbedaan, ya, ada yang membedakan tiupan sangkakala itu menjadi 3 bagian, ada yang membedakan menjadi 2 bagian. Kalau yang membedakan 2 bagian dibagi 2, nafkhatul ula, ya, tiupan sangkakala yang pertama berupa kehancuran, tiupan sangkakala yang kedua berupa kebangkitan. Semua orang bangkit dari kuburannya, kemudian nanti menuju mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama. Yang kedua, kalau bagi yang ketiga, yang pertama jadi ada 3 tiupan. Yang pertama tiupan ketakutan, tiupan yang membuat pingsan,
kemudian kehancuran, kemudian kebangkitan. Tiga-tiganya, dua-dua pendapat ini masing-masing punya pijakannya, tapi yang lebih umum memang tiupan sangkakala ada dua saja, yaitu an-nafkhah al-ula yang disebut dengan rajifah, yang kedua ar-radifah atau tiupan sangkakala yang kedua. Jadi ini gambarannya sekarang Allah menggandengkan ya, setelah kiamat kecil berupa apa? Berupa kematian ya. Berupa kematian yang digambarkan dengan dua model, kematian yang keras ya, dan kematian yang lembut, tergantung amal solehnya seseorang, dan tergantung kekufuran dan ketaatannya kepada Allah. Kemudian Allah menggambarkan tentang kiamat. Ya. Melalui apa? Melalui tiupan sangkakala. Yang pertama disebut dengan ar-rajifah. Ya. Yang pertama berupa kehancuran. Yang kedua kemudian diikuti dengan ar-radifah. Ar-radifah berupa kebangkitan. Jadi kita diantarkan kepada kematian, diingatkan oleh Allah tentang kematian, diingatkan tentang kiamat, ar-rajifah, ar-radifah. Ar-radifah. Agar apa? Agar kita menyadari, karena dua ini sangat penting. Tatsba'uhar radifah. Allah kemudian menggambarkan kayak apa nanti kalau sudah terjadi yaumul kiamah. Bagaimana keadaannya orang-orang itu yang dulu masih pongah di hadapan Rasulullah SAW, tidak mau mentaati Rasulullah SAW. Setelah pertama diingatkan kematian, ini penting ya, mengingat kematian menjadi penting. Sekian banyak orang tidak taat kepada Allah, tapi begitu dia mengalami fenomena kematian atau mendapati orang yang dicintainya mati, itu bisa menjadi turning point, menjadi titik balik, orang bisa tersadar. Ya, kalau tidak sadar juga, ingatkan tentang yaumul kiamah. Ya, yang nanti akan menghancurkan, melahirkan segala macam itu ya, kehancuran, setelah itu kebangkitan. Allah kemudian menggambarkan, saya singkatkan saja ya, qulubu yauma idzin wajifah, masya Allah. Nanti kalau sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hancur alam semesta, ya rajifah, kemudian diikuti dengan radifah, kita semuanya dibangkitkan. Allah menggambarkan pertama kali bagian dari diri kita ketika kita berhadapan dengan Allah SWT. Qulubun yauma idzin wajifah, kata Allah SWT. Hati-hati pada saat itu. Yauma idzin, pada saat itu. Wajifah. Mari kita renungkan ayat ini ya. Ini menarik. Oke. Saya ambil ini dulu. Oke, qulubu yauma idzin wajifah. Kalimatnya bukan al-qulub. Yang pertama yang penting dulu, bukan al-qulub. Kalau ditulis al-qulub berarti semua hati. Artinya mau hatinya orang mukmin, mau hatinya orang tidak mukmin, mau hatinya orang kafir, semuanya ketakutan. Kalau dikasih al. Lah bedanya kalau tidak dikasih al menjadi qulub, itu artinya sebagian hati. Tapi meskipun sebagian, karena dibikin jamak, ini jumlahnya juga banyak. Jadi meskipun sebagian, tapi tetap banyak. Nah, tetapi karena tidak ada dikasih al di sini, tidak semua hati pada saat itu nanti wajifah. Habis ini kita bahas apa itu wajifah. Ya. Jadi setelah Allah menggambarkan kematian, Allah menggambarkan yaumul kiamah, setelah itu Allah menggambarkan keadaan orang saat yaumul kiamah. Yang pertama, diperlihatkan hatinya, bagaimana keadaan hati. Kata Allah SWT, kulubun, ada banyak hati pada saat itu. Dan semoga kita tidak termasuk orang yang kayak begini. Ya, semoga kita dikeluarkan dari orang-orang yang memiliki hati ini, kulubu yauma idzin wajifah. Kita kepingin masuk yang bukan di sini, tapi masuk yang di sini. Bukan masuk yang di sini. Kulub. Ya, alhamdulillahnya bukan al-qulubu yauma idzin wajifah. Kalau kalimatnya al-qulubu, semua hati, mau hatinya siapapun. Berarti apa? Ada hati nanti yang tidak takut di hari kiamat. Ada hati yang nanti waktu di mahsyar nyaman, tenang, bahagia dia.
Ya Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami di antara mereka. Ya. Sekarang Allah menggambarkan hatinya orang-orang yang banyak maksiat nanti di dunia. Apa kata Allah? Qulubun, sebagian hati. Meskipun jumlah juga banyak. Yaumaidin, iya pada hari itu. Wajifah. Apa wajifah itu? Syadidatul ittirab. Berguncang dengan sangat keras. Berdebar-debar dengan sangat keras. Lima ayanat min ahwalil kiamah. Karena dia menyaksikan sekarang dengan mata kepala tentang prahara yaumul kiamah. Ketakutan dia. Maksudnya apa? Rasa takut yang membuat hati berdebar-debar, ketakutan yang amat sangat karena dia melihat kengerian nampak di depan matanya. Itu namanya wajifah. Nah, gini ya. Di dalam Al-Qur'an rasa takut itu ada banyak. Ya, ada khauf, ada khosyah, ada khusyuk, ada takwa, ada hadr, ada rau, ada wajas, ada wajl, ada rohab, ada ro'ab, ada syafaq, ada wajf. Nah, jadi ada banyak, nanti saja kirimkan setelah saya kasih penjelasannya. Jadi macam-macam rasa takut itu. Nah, wajf yang kita bahas itu adalah rasa takut yang kecampur dengan rasa yang tidak nyaman atau discomfort. Ya, seperti kalau orang naik kuda, kemudian kudanya itu karena kita ketakutan dikejar musuh di belakang, kita ingin kudanya itu berlari sekecang-kencangnya. Apa yang kita lakukan? Maka kita pecut kuda itu, dipecut sekeras-kerasnya. Ya, cetuar, sehingga kudanya ketakutan, biar tidak kena pecut lagi, dia lari sekeras-kerasnya. Orang Arab menyatakan, aujafatil khailah. Ya, saya membuat kuda saya berlari kencang. Dengan cara apa? Sehingga kudanya saking cepatnya dia, karena dengan cara dipukul tadi itu. Jadi kapan orang takut karena dipukul? Ya, kuda menjadi takut gara-gara apa? Dia dicambuk, dipukul, karena itu muncul rasa takutnya. Daripada saya dicambuk lagi, udahlah saya lari aja lah. Itu maksudnya. Jadi ini bukan rasa takut yang baik. Takut yang hanya muncul ketika seperti kuda tadi, yang habis dicambuk. Nah, wajaf adalah rasa takut yang membuat hati berdebar-debar, pounding, nggak suka sama sekali, nggak nyaman rasanya hati, berdegup kencang, debar-debar, nggak enak semuanya. Ya, tahu kita seperti kalau saat kita dikejar orang, dikejar anjing, atau mau dikejar polisi karena melakukan kesalahan misalnya. Itu hati berdegup, kencang, ketakutan campur jadi satu. Ya, namanya wajaf. Kenapa? Karena kita ketakutan karena merasa akan ada hukuman. Ini wajib. Dulu di dunia, dia tidak pernah punya rasa takut begitu. Karena neraka masih jauh, siksanya Allah masih jauh. Karena itu, dia nyaman, tidak merasa salah sama sekali. Nah, Allah menggambarkan hal pertama yang akan nampak pada orang yang banyak keburukannya di dunia. Begitu nanti terjadi yaumul kiamah, Al-Quran menggambarkan gambarannya. Nanti ini penting ya, karena itu jangan sampai kita punya rasa takut itu sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini takutnya orang ahli neraka. Hatinya takut, tapi bukan khusyuk. Mestinya hati itu gandengannya rasa takutnya namanya khusyuk, bukan wajifah. Ini hatinya orang yang buruk. Qulubun yauma idzin wajifah. Mestinya qulubu yauma idzin khasyiah mestinya. Kenapa? Karena dulu di dunia hatinya khusyuk. Ya, karena takut sama Allah. Ya, kalau takut waktu di akhirat namanya bukan khusyuk, namanya wajifah. Dan itu keburukan. Di dunia hatinya tidak pernah rasa takut. Masya Allah. Ya, itu gambaran yang pertama. Qulubu yauma idzin wajifah. Yang kedua, Allah menggambarkan matanya orang itu. Absaruha khasyiah kata Allah. Absar sekarang matanya yang khusyuk. Menarik ya. Ini menarik. Allah itu gini, kalau untuk orang mukmin, itu gambarannya di dunia hatinya khusyuk.
Hati khusyuk itu hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi khusyuk itu adalah rasa takut ya, yang ada di dalam hati ya, karena setelah di dalam hati waktu di dunia dulu dan kelihatan dari penampilan luar, dari penampilan fisik luarnya. Misalnya suara parau, misalnya air mata, misalnya bergetar, misalnya bergetar, itu namanya khusyuk. Jadi kalau kita pernah begini di dunia, itu tanda kebaikan, karena itu tandanya orang mukmin. Tandanya orang mukmin. Rasa takut yang begini ini tandanya orang mukmin. Ya. Jadi rasa takut ada dalam hati dan kelihatan dari luar. Kalau kita rasa takutnya ada dalam hati, muncul menjadi air mata, muncul menjadi suara parau saat kita sholat dan segala macamnya. Namanya khusyuk. Allah membandingkan kalau orang kafir atau orang banyak maksiat, ya. Kalau orang banyak maksiat digambarkan di dalam Al-Qur'an itu atau kafir atau orang ahli maksiat. Jadi kalau orang kafir atau ahli maksiat itu menarik gambarannya. Hatinya di dalam Al-Qur'an, hatinya bukan khusyuk. Hatinya bukan khusyuk. Tetapi apa? Tapi kata Al-Qur'an wajifah. Wajifah itu kapan hatinya baru khusyuk kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri siksaan Allah SWT. Baru dia merasa takut. Nah, nanti kita bandingkan dengan diri kita. Kalau kita ini hatinya baru khusyuk kalau melihat sesuatu yang menimpa keburukan akan menimpa kepada kita. Namanya itu bukan khusyuk, tapi wajifah. Wajifah. Itu hatinya orang-orang ahli maksiat. Qulubu yauma idzin wajifah. Baru rasa takutnya wajifah itu muncul juga dalam matanya. Matanya menjadi khusyuk, dzalilah, ya, menjadi rendah, menjadi hina pandangannya, seperti orang yang mau masuk ke dalam hukuman itu. Itu namanya absaruha khasyi'ah. Dzalilah, hina, khusyuk. Kenapa? Limu'ayanatin nar. Karena sekarang neraka dipampangkan di depan matanya. Masya Allah. Absarun man lam yamut alal Islam. Masya Allah. Annaha dzakara munkiril ba'ats. Ya, dulu dia tidak pernah percaya hari kebangkitan. Sekarang dia ngomong. Terus menerus dia akan berbicara. Inna lamarduduna fil hafirah. Inna lamarduduna fil hafirah. Inna lamarduduna fil hafirah. Kata dia. Masya Allah. Dan dia akan terus-menerus berkata, karena Al-Quran menggunakan present tense sekarang, sebagai penyesalannya. Inna, apakah kami? Inna, apakah kami? Lamarduduna, sungguh, apakah sungguh kami? Lamarduduna, sungguh. Lihat, ini bentuk penyesalan yang sangat kuat. Akan dikembalikan lagi. Fil hafirah, Masya Allah. Fil hafirah, hafirah, ya, hafirah, itu sebenarnya maknanya sebenarnya dirujukkan kepada bumi, ya, karena bekas tapak kaki, ya, hafirah, ya, itu sebenarnya dirujukkan ke sana. Tadi ini untuk maksud untuk menjelaskan kenapa Allah menggunakan hafirah. Nanti kita akan berada di tempat yang berbeda dengan yang kita injak sekarang. Quran menggunakan kata orang-orang kafir menggunakan apa, kita akan dikembalikan lagi kepada hafirah, ya, kepada tempat kita berpijak dulu, ya, kepada kehidupan yang seperti kita akan dikembalikan lagi, hidup kembali lagi seperti dulu kita hidup di dunia. Setelah kita mati, saya pikir selesai semua urusan. Nah, itu yang disebut dengan inna lamarduduna fil hafirah, fil hafirah. Iya, nanti kita akan dikemana lagi, tapi di bumi yang bukan bumi ini. Jadi hafirah itu kembali kepada sesuatu yang sebelumnya kita sudah mulai. Ya, seperti kita awalnya hidup di dunia, kemudian
apa namanya, nanti begitu kita dibangkitkan dari kubur, kita akan dikembalikan lagi. Dan orang, oh, berarti kita akan dihidupkan lagi ya. Inna lamarduduna fil hafirah. Fil hafirah. Karena dia berpikir kematian itu telah menyelesaikan semuanya. Ternyata enggak. Ya, ternyata kita masih harus bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semuanya. Ternyata kita akan masih mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari semua amal yang sudah dilakukan waktu hidup di dunia. Ini sarkasem ya, ini ketakutan orang. Ketakutan orang. Karena itu hifr dalam bahasa Arab, hifr adalah seperti cangkul itu untuk digging, untuk menggali di tanah itu. Kenapa? Karena kalau kita menggali di tempat yang salah, ya kita disuruh mengembalikan lagi. Ya, jadi orang yang menggali nanti kembalikan lagi agar sama lagi. Jadi kalau kita menggali tanah, ya kemudian galian kita salah, kemudian kita disuruh mengembalikan lagi tanah yang tadi digali agar rata lagi. Namanya hafirah. Jadi ini berasal dari kata hifr, ya, dari kata hifr. Hifrun itu cangkul lah. Cangkul. Jadi idenya begini, kalau kita mencangkul di tanah yang bukan tanah kita, kemudian kita salah, maka orang akan ngasih tahu, itu bukan tanahmu, itu salah, kembaliin lagi. Dikembaliin lagi ke tanah yang tadi sudah diambil tadi, dikembalikan lagi ke tempat yang sama tadi. Sehingga menjadi seperti pertama lagi. Namanya proses penggawiran itu namanya hafirah. Al-Quran menggunakan kalimat itu, kata dia dipakai untuk ungkapan orang kafir. Inna lamarduduna fil hafirah. Saya kira kematian ini sudah menyelesaikan semuanya. Habis semuanya, sudah selesai. Ternyata enggak loh, ternyata saya kok akan dibangkitkan lagi. Apakah saya akan dikembalikan lagi ke tempat asal dulu? Waktu saya setelah salah melakukan kesalahan berbagai macam, yang sekarang saya dituntut untuk mengembalikan lagi, menerima seluruh balasannya dan segala macam. Itu namanya idenya. Inna lamarduduna fil hafirah. Inna lamarduduna fil hafirah. Ya. Untuk sementara saya segini dulu untuk bisa mungkin ada yang perlu diskusikan sebelum kita melanjutkan lebih jauh, biar tidak terlalu melebar. Saya kembalikan kepada Mas Ardi. Ya, syukran Ustaz. Mungkin para jamaah ada yang mau bertanya. Kami buka sesi pertanyaan. Monggo, ada yang mau bertanya? Bisa melalui fitur chat atau raise hand atau langsung buka mic-nya. Sepertinya belum ada, Ustaz. Belum ada, oke. Saya ringkaskan saja ya untuk menyingkatkan. Jadi mana tadi? Sekedap. Jadi sekali lagi kita baru menyelesaikan di bahasan yang pertama dan yang kedua dari surah An-Nazi'at. Jadi sekali lagi surah ini diantarkan dengan dua hal. Yang pertama tentang kematian, yang kedua tentang yaumul qiyamah. Dua hal ini menjadi sangat penting. Kenapa Allah menjadikan dia mengawali surah ini dengan dua pendekatan ini, yaitu dengan kematian, karena harapannya orang yang mengingat kematian atau mengingat tentang hari akhir itu bisa berubah. Ya, karena sebebal apapun orang, kalau dia disadarkan bahwa dia akan mati, bahwa dia akan dituntut nanti setelah yaumul qiyamah, biasanya orang akan tersadar. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan kafa bil mauti wa'idha. Cukup sebenarnya kematian itu menjadi pengingat buat kita. Ya, karena kita akan menyadari, ya Allah, betapa
orang itu sepongah apapun dia, ujungnya dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah, kata Roma Irama. Karena itu penting untuk diingatkan. Nah, ayat ini surat An-Nazi'at diawali dengan kematian itu yang digambarkan dengan dua cara. Satu, ada orang yang kematiannya begitu amat sangat susah karena Allah menariknya. Malaikat menarik ruhnya dengan sangat keras. Kenapa keras? Karena dia cinta sama dunia. Artinya orang yang terbelenggu nafsunya di dunia ini, cintanya di dunia ini, maksiatnya terus-menerus dia lakukan. Dia tidak ingin keluar dari dunia ini. Dia kepingin berlama-lama di dunia ini. Tapi semuanya sudah ada ketentuannya. You akan hidup segini tahun dan seterusnya. Tapi bagi orang yang beriman, begitu dia mengalami sakaratul maut dan ditunjukkan tempat tinggalnya nanti di barzah, semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dia senangnya minta ampun. Karena itu di dalam hadis tidak ada yang diinginkan bagi orang mukmin yang meninggal dunia, ya, setelah diambil ruhnya, kecuali dia kepingin cepat-cepat dikuburkan oleh dimasukkan ke dalam liang lahat. Karena dia ingin segera ingin mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Itulah kenapa dalam ajaran Islam, kalau ada orang yang mati, memang sebaiknya kita segera menguburkannya dan seterusnya. Itu gambaran dari wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Setelah itu Allah menggambarkan yaumul qiyamah untuk ingatan yang lebih dahsyat lagi. Nanti semuanya setelah kita dari barzah, kemana kita akan hidup, kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Begitu terjadi apa? Radifah. Nanti diawali dengan rojifah, hancur seluruh alam semesta, dan kemudian kita dibangkitkan. Ya, entah di mana tempatnya, di tempat yang baru lagi. Yang Al-Quran menggunakan kalimat radifah. Kita dibangkitkan lagi. Dan kemudian nampaklah sekarang orang yang tadi matinya dengan nasyitat dan orang yang matinya dengan nazi'at. Allah menggambarkan orang-orang yang ahli maksiat. Dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh ketakutan karena sekarang dia tahu realitas. Dia akan menerima siksaan. Karena itu Al-Qur'an menggambarkan hatinya ketakutan orang ini. Absaruha khasyiah. Matanya menjadi rendah, matanya menjadi keluh, matanya menjadi sayu, ya. Takut sekali dia. Ya, dzalilah. Kenapa? Karena di hadapannya nerakanya Allah SWT. Qulubu yauma idzin wajifah, absaruha khasyiah. Terus kemudian dia terus akan berkata, apakah kita akan dikembalikan lagi? Apakah kita akan dikembalikan lagi di asal yang pertama kali? Maksudnya, semua kesalahan saya sekarang akan dibukakan dan saya harus bertanggung jawab semuanya. Saya kira kematian ini ujung dari segalanya, ternyata tidak. Masya Allah. Bacalah surat An-Nazi'at ini dengan pelan direnungi maknanya, sehingga kita ini punya kesadaran. Untuk apa? Stop dari berbuat maksiat, stop dari berbuat yang enggak benar. Untuk apa? Untuk mengingat kematian. Untuk mengingat kematian, untuk mengingat kemana sebenarnya ujung dari kehidupan ini. Ya, itu yang insya Allah akan menjadi pengingat yang sangat kuat buat diri kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, suatu saat dia pergi ke sebuah kuburan dalam mengantarkan jenazah. Kemudian Rasul duduk di arah kepala si mayit itu yang ada di bawah kuburan. Rasul menangis sampai air matanya membasahi tanah kuburan tersebut. Dan Rasul kemudian menyatakan, untuk ini, maksudnya untuk kematian ini, maka kalian persiapkanlah. Fa'iddu, kata Rasulullah. Limisli hada fa'iddu. Untuk yang seperti ini, bersiap-siaplah kalian. Ya, bersiap-siaplah kalian, kata Rasulullah SAW. Ini menjadi penting buat kita, karena kadang-kadang kita ini tidak pernah menyadari sudah kematian kita, seakan-akan kita mau hidup 1000 tahun lagi. Karena itu begitu besar perintahnya, pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang merawat mayit, ngikutin sampai dia mengkafani, menguburkan. Untuk apa? Salah satu poin utamanya, agar kita menjadi sadar bahwa kita ini semuanya akan meninggalkan dunia ini. Suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, semuanya akan berpisah. Nah, kesadaran itu yang akan membuat kita insya Allah menjadi hamba yang lebih baik. Demikian mungkin yang bisa saya seringkan. Insya Allah satu pertemuan lagi kita bisa menyelesaikan surah An-Nazi'at. Ustaz tanya sebentar, Ustaz. Oke.
Rasulullah pernah menyatakan bahwa orang sakit itu sakitnya seperti 100 bacokan pedang. Ya, tapi kadang sering kita saksikan orang meninggal itu seperti enak, enggak sakit begitu ya, cepat. Itu nomor satu. Yang kedua, seorang mukmin kalau meninggal dunia kan harus cepat-cepat dikubur. Maksudnya tadi katanya Ustadz supaya menemui amalan-amalan kebaikannya. Tetapi kalau seorang mukmin itu banyak dosanya Ustadz, takut rasanya dikubur cepat-cepat itu. Boten dikuburaken ya. Iya. Mohon keterangannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dari yang terakhir dulu. Memang salah satu alasan kenapa sunnah disegerakannya mayit untuk segera dikuburkan tanpa menunggu yang lama, karena itu haknya mayit untuk mendapatkan kenikmatan. Karena gini ya, sebenarnya antara kenikmatan di kehidupan kita yang berikutnya itu selalu lebih sempurna. Contohnya begini, waktu kita di alam rahim dibanding dengan di alam dunia, semua kenikmatan yang di alam rahim kalau mau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di alam dunia, tentu lebih nikmatan waktu kita ada di alam dunia. Memang harus kita akui juga bahwa saat kita ada di alam rahim, nggih wonten senenge tentu saja, nyaman, tentram dalam rahim ibu kita. Tapi tentu saja bahwa nikmat yang kita dapatkan di luar rahim, yaitu di alam dunia, itu jauh lebih menyenangkan sebenarnya. Jadi prinsip dasarnya setiap kita pindah ke alam berikutnya, maka kita akan mendapati kenikmatan yang lebih besar. Termasuk juga kita akan mendapati kesusahan yang juga lebih besar. Itu sudah konsekuensinya. Nah, setiap perpindahan dari satu alam ke alam berikutnya memang harus mengalami sesuatu yang menyakitkan. Seperti seorang bayi yang berpindah dari alam rahim ke alam dunia harus melewati pendarahan, sakitnya seorang ibu dan segala macamnya lah dalam melahirkan seorang anak misalnya. Begitu juga orang untuk masuk ke alam barzah harus mengalami peristiwa yang juga menyakitkan, namanya sakaratul maut. Namanya sakaratul maut. Ya. Kenapa? Karena hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling terbaik. Kalau kita lihat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul juga kesakitan, Rasul juga sakit, sampai kemudian sebagaimana yang kita ketahui, Fatimah pada saat itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa karba abah, kata karena melihat Rasul kepayahan, ya Rasul merasa berat pada saat sakaratul maut. Fatimah menyatakan wa karba, ya betapa berat penderitaanmu wahai ayah. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala, Rasulullah berkata kepada Fatimah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Ya, nah setelah ini ayah tidak akan ada lagi kesusahan. Artinya untuk Rasulullah SAW, Rasul juga mengalami kesusahan di dalam sakaratul mautnya. Di dalam sakaratul mautnya. Aisyah juga melaporkan hal yang sama. Ya, kata Aisyah radhiyallahu, ma aghbitu, aku ndak iri lagi. Naik Mas, naik. Ahadan, kepada satu orang pun. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yahunu mauti ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ndak iri, kata Aisyah, kepada siapapun yang mudah saat proses kematiannya setelah aku melihat kepedihan dalam kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang pernyataannya, kalau kita menyaksikan ada orang yang dalam sakaratul maut itu kok mudah, ada macam-macam pendapatnya. Satu, ada yang menyatakan bahwa apa yang nampak zahir tidak selalu menunjukkan apa yang nampak batin. Jadi urusan sakaratul maut itu
meskipun memang sakitnya itu juga bisa dideteksi dari fisik, ya misalnya keluar keringat, misalnya ya memang sakit sekali, ya sakit sekali. Tetapi ada juga menyatakan ada yang bersifat ruhaniyah, sehingga mungkin orang yang di luar itu tidak bisa melihat sakit yang dirasakan oleh si mayit. Itu pendapat yang pertama. Jadi kalau kita misalnya mendapati orang katakanlah non-muslim, kok matinya enak-enak saja Ustadz. Bahkan ada kalimat rest in peace kata dia, istirahat dengan damai misalnya. Seakan-akan seperti tidak ada sakaratul mautnya. Nah, itu cara memahaminya yang pertama adalah dia sakit. Dia sangat merasakan sakaratul maut. Cuman kita yang tidak paham, yang pertama. Memang ini tidak cukup memuaskan kita. Yang kedua, ini ada ulama yang menyatakan begini, Allah itu kadang-kadang untuk orang tertentu memang tidak memberikan rasa sakaratul maut yang menyakitkan karena membalas kebaikan atau menghabiskan jatah kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut, hak kebaikan yang dimiliki orang tersebut di dunia. Sehingga nanti begitu dia meninggal dunia, setelah selesai meninggal, tidak ada jatah kebaikan sedikit pun yang dia terima setelah kematiannya. Jadi ibaratnya ditelasakan sedoyor yen, semua kenikmatan yang ada di dunia. Boleh jadi ada orang yang mengkufuri Allah, tapi mungkin dia senang, dia sangat baik bergaul dengan orang, mungkin dia membantu banyak orang. Tapi karena tidak ada iman, ya jatahnya tetap dia akan menjadi penduduk neraka misalnya, atau apalah kita tidak tahu ceritanya. Tapi ada case di mana semua diberikan kebaikannya di dunia, sehingga nanti di akhirat dia tidak punya jatah sama sekali. Sebagian ada yang mengaitkan tidak kelihatannya sakaratul maut karena memang dia diberikan balasannya di dunia, kebaikannya, sehingga dia tidak akan mendapatkan balasan lagi di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam. Boleh kita pahami dua-duanya, tapi yang jelas sebagaimana di dalam hadis, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian wonten sakarate. Wonten sakarat itu dari kata seperti unconscious, sadar, tidak sadar, ya, ghasyiyah wa syiddah, amat sangat, ya, rasa kegoncangan, ketakutan yang amat sangat namanya sakarat. Rasulullah SAW menyatakan setiap kematian wonten sakarate, wonten sakaratnya. Karena itu mesti ada rasa sakitnya. Cuman perbedaannya itu tadi, ada yang nampak kelihatan, ada yang nampak kelihatan, karena mungkin sudah dibikin, mungkin ya, misalnya rasa sakit yang berkenaan dengan tubuhnya sudah hilang, ya, misalnya sarafnya mungkin sudah rusak dan seterusnya. Tapi begini ya, sakit fisik itu adalah bagian dari sakit yang paling kecil. Kita mungkin tahu ya, kita ini sering ngomong apa, bahkan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah gitu lah. Padahal sakit hati, sakit gigi itu, waduh, kaing-kaing kita, kata orang Jawa ya, kaing-kaing, saking sakitnya. Tapi kalau mau dibandingkan dengan sakit hati, ya lebih baik sakit gigi lah. Ya, lebih baik sakit gigi. Jadi maksudnya sakit secara mental, ya, apalagi sakit secara rohani itu jauh lebih menyakitkan dibanding rasa sakit secara jasmani. Secara jasmani. Dijelek-jelekan orang, dihina orang, itu jauh lebih menusuk hati sakitnya dibanding dikaplok tiang. Nah, boleh jadi mana ulama yang pertama tadi, kenapa kok tidak kelihatan rasanya aman-aman saja Ustadz waktu sakaratul maut? Mungkin secara fisik kita tidak kelihatan, tapi mungkin secara rohani, secara emosinya, dia kesakitan. Tidak ditampakkan saja. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu hakikatnya. Yang bisa kita tahu adalah bahwa seperti kata Rasulullah SAW, setiap kematian itu wonten sakarotnya, wonten sakarotnya. Bahkan Allah menggambarkan di dalam surah Al-Qiyamah, proses sakaratul maut itu persis sebagaimana gambaran tadi, ya, dimulai dari ujung kaki tadi. Kalla idza balaghatit taraqi, ya, wa qila man raq wa dhanna annahul
firaq, kata Al-Quran. Jadi mulai dari ujung kaki, wal taffatis saqu bis-saq. Ya, ketika betis sudah gandeng satu sama lain, ya, betis kita, karena dicabut dari bawah tadi, dari ujung kuku kaki, terus ditarik sampai betis sekarang sudah dingin, ya dia bergabung. Faltafatis saqu bis-saq, ya. Kemudian nanti terus ditarik ruhnya terus sampai kemana? Ke ujung leher sini. Terus kalau sudah sampai di ujung leher ini, apa kata Al-Quran di surat Al-Qiyamah? Kalla idza balaghatit taraqi. Kalau roh itu sudah sampai di ujung leher kita. Dan kita tahu semuanya itu. Kita yang mati itu tahu bergeraknya roh kita sampai di leher itu, kita tahu. Dan orang yang penuh dosa, dia berusaha untuk sembuh. Allah menyatakan sarkasme, wakila, dan dikatakan kepada dia, man roke, ayo sapa sing iso nyembuhno sekarang. Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Kalau ruhmu sudah ada di ujung kerongkonganmu, tenggorokanmu. Karena untuk dikeluarkan. Kemudian. Wakila man roh. Sampai dikasih sakta bacaannya. Dan dikatakan pada dia, man sopo? Ibaratnya semua orang tidak bisa menjawab. Karena itu cara bacanya ada diamnya. Man, diem semuanya. Seperti kalau kita bertanya, satu pun tertunduk lesu, tidak ada yang bisa menjawab. Ibaratnya ya, kita dalam satu ruangan, 50 orang ini semuanya bersalah. Kemudian kita bilang, ayo, siapa yang tidak bersalah? Semuanya diem, tidak ada yang berani ngomong. Al-Quran itu menggunakan bahasa semacam itu. Jadi nanti begitu roh kita ini sudah sampai di sini, kita sadar bahwa kita akan mati, wa dhanna annahul firaq, dan kita yakin bahwa kita akan mati sudah. Allah dengan sarkasme menyatakan di ayat ini, waqila man raq. Dikatakan kemudian kepada mayit tadi itu yang hidupnya di dunia masih terus maksiat, man raq, ayo sapa sing iso nyembuhno awakmu saiki? Man raq, siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Masya Allah. Itu poinnya tentang sakaratul maut. Bagaimana terus kalau mayitnya banyak dosanya? Apakah kita menunggu lama? Tentu tidak ya, karena perintahnya Nabi adalah itu bagian dari ikram kita. Jadi prinsipnya begini, ini pentingnya juga ya. Kata Rasulullah SAW, marra bi janazah, ada seorang janazah lewat di depan Nabi. Nabi kemudian menyatakan, immal mustarih wa immal mustarah minhu, kata Rasulullah. Jenazah itu pilihannya cuma dua. Dia menjadi diistirahatkan atau dia menjadi istirahat, atau orang lain yang diistirahatkan. Maksudnya jenazah itu jadi dua, kata Rasulullah. Ada orang yang matinya itu menjadi istirahatnya dia. Karena di dunia dia capek, dia ibadah, dia sholat, dia zakat, semua kebaikan dia lakukan, ya kurang tidur karena qiyamul lail, ya dia maunya makan enak, dia tunda dulu karena dia ngasih anak miskin. Itu namanya darul amal, tempat dia beramal di dunia ini. Maka begitu dia mati, itu seperti plong, istirahat, sekarang tidak ada kerja, menikmati semua pahala yang diberikan oleh Allah. Namanya mustarih. Itu jenazah yang diistirahatkan oleh Allah SWT. Yang kedua, jenazah yang buruk, yang mustarah minhu, orang lain yang diistirahatkan. Begitu orang ini mati, semua orang, alhamdulillah, gak ono sing ngerecoki maneh wis, gak ono misalnya. Itu namanya mustarah. Nah, bahkan ada waktu jenazah dilewat, para sahabat itu ngelem sedoyo. Wong iku cek apike yo, gini-gini. Rasul menyatakan wajibat. Wajib orang itu. Kemudian datang lagi orang yang buruk, para sahabat ngomong lagi, waduh wong iku yo kelakuane enggak karu-karuan. Rasul kemudian menyatakan wajibat. Nah, apa maksudnya? Ini penting untuk mengecek diri kita. Salah satu ukuran, kata Rasulullah SAW, bahkan babnya ini menjadi bab tentang sana'u muslim li mayyit, ya, pujian orang muslim kepada mayyit. Kalau ada orang yang mati, ukuran orang itu baik atau tidak, salah satunya adalah komentar dari komunitas. Nah, itu yang harus kita pikirkan kalau kita hidup di dunia ini. Kira-kira nanti kalau kita mati, orang-orang ini mengenal kita sebagai siapa? Sebagai orang yang baik atau sebagai orang yang buruk? Nah, kalau kita dikenal sebagai orang yang baik, insya Allah wajabat lahul jannah.
kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang bukan direkayasa ya, pendapat yang bukan direkayasa, ini pendapat jujur dari pengakuan masyarakat, pengakuan orang banyak yang berteman dengan kita. Karena itu ini penting untuk membuat bagaimana kita ini difahami, dinilai oleh orang lain sebagai orang yang baik. Dan itu tidak mungkin kecuali kita memupuk kebaikan tiap hari. Ya. Karena itu nanti kalau ada orang mukmin yang meninggal dunia, salah satu kewajiban kita adalah udahlah kenanglah kebaikannya buat kita. Jangan kenang lagi keburukannya. Kenang dia sebagai orang yang baik, ya, orang yang baik. Dan itu salah satu kebaikannya kita berteman atau bermuamalah dengan sesama orang mukmin, karena kita saling memberikan persaksian atas kebaikannya. Jadi sekali lagi kembali ke persoalan, kalau ada mayit yang melakukan perbuatan maksiat, sekali lagi sadarilah bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dari amarahnya. Dan semoga Allah memberikan ampunan atas semua kesalahan-kesalahannya. Itu yang harus kita naikkan kalau kita menghadapi mayit muslim, mayit yang muslim. Betapapun dia melakukan mungkin yang kita ketahui dari perbuatan maksiatnya. Satu hal yang harus kita ketahui, kita tidak pernah tahu, ya, mungkin dia punya amalan baik yang disembunyikan. Yang kedua, kita tidak tahu, mungkin Allah telah menerima taubatnya. Karena itu tetaplah husnudzon. Kalau dia adalah saudara kita, jenazahnya orang muslim, husnudzonlah. Kecuali memang benar-benar nampak kejelekannya. Misalnya orang yang sudah nampak semua masyarakat mengakui dia sebagai orang yang buruk. Apakah kalau sudah orang yang buruk berarti kita tidak segerakan penguburan? Ya enggak, tetap saja, karena itu bagian dari fardu kifayah yang harus kita laksanakan. Ya, dan itu tidak meninggalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja mau dikuburkan atau tidak dikuburkan, tetap dia akan mendapatkan azabnya. Cuman secara etikanya begitu. Nanti kita akan susah menjelaskan kalau tidak dikubur, tidak diazab, berarti bagaimana yang di ngaben, yang dikremasi, bagaimana yang tidak dikuburkan, ditaruh saja seperti di Bali, ya misalnya yang hanya ditaruh di dekat pohon menyan itu, dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah bahwa hadis ini memang harus kita pandang sebagai kesegeraan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan orang yang akan berpindah ke barzah, ke barzah. Tapi sekali lagi ini bukan menghalangi orang untuk mendapatkan balasan yang memang sudah menjadi hak dan kepastian bagi dia. Demikian kinten-kinten yang saged kula sampaikan. Insyaallah di pertemuan mendatang kita selesaikan surat An-Nazi'at. Ngapunten saya tidak bikin persiapan karena baru pulang dari Surabaya, 1 minggu di rumah mertua, kebetulan anaknya perempuan 2, jadi saya satu-satunya yang bau rekso. Jadi ngapunten boten ada persiapan dengan baik. Insyaallah di pertemuan mendatang saya akan persiapkan note sehingga agak lebih memudahkan. Demikian mungkin kepada semua sahabat Bapak Ibu. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Sehat selalu, Ustaz. Alhamdulillah telah selesai kajian kita yang sangat seru pada yang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi kajian kita Muhammad Yahya di bulan depan minggu keempat. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita tutup acara kajian kita dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Ustaz Yahya. warahmatullahi wabarakatuh.